Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanur Syarul Rahmadi dari kelompok 8 bersama dengan teman saya Safira Putri Rahayu. Kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai pola dakwah Nabi Muhammad di Madinah serta respon terhadap Nabi Muhammad di Madinah. Yang pertama yaitu pola dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Adapun materinya yaitu langkah-langkah dakwah Muhammad di Madinah. Yang B, metode dakwah Rasulullah di Madinah. Yang ketiga, faktor pendukung suksesnya dakwah Rasulullah di Madinah. Yang pertama, langkah-langkah dakwah Nabi Muhammad di Madinah. Nabi Muhammad tiba di kota Madinah tahun 622 Masehi. Kaum Ansor adalah sebutan dari umat Islam yang ada di Madinah. Berbeda dengan di Mekah, Nabi ketika hijrah ke Madinah mendapatkan sambutan yang hangat dan pelayanan yang baik oleh kaum Ansor. Kaum Muhajirin memulai peradaban baru sesuai ajaran Islam. Setelah bertempat di Madinah, Nabi dan kaumnya memulai membentuk kegiatan dalam rangka menyebarkan agama Islam dengan cara yang pertama, satu, membangun masjid. Prioritas utama Nabi setibanya di Madinah yaitu membangun masjid. Masjid tersebut dibangun di atas dua tanah anak yatim, yaitu Sahal dan Suhail. Fungsi masjid sendiri yaitu untuk melaksanakan ibadah seperti sholat. Selain fungsi sholat, masjid dijadikan tempat untuk kegiatan pendidikan, tempat pengadilan perkara, dan musyawarah. Yang kedua, Nabi Muhammad mempersaudarakan kaum muslimin. Langkah selanjutnya yaitu mempersatukan kaum muslimin yang ada di Madinah, yaitu kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Nabi Muhammad SAW mengajak kaum Ansor dan Muhajirin bersatu supaya membentuk umat yang kuat dengan persaudaraan tersebut, akan bersatu dan tidak akan mudah terpecah belah. Yang ketiga, perjanjian dengan masyarakat Yahudi Madinah. Langkah selanjutnya yaitu bermusyawarah antara kaum Ansor dan Muhajirin dalam membentuk pokok-pokok pemikiran yang akan dijadikan undang-undang. Rancangan ini meliputi kaum Muhajirin, kaum Ansor, dan Yahudi yang ada di Madinah yang bersedia hidup berdampingan dengan umat Muslim. Undang-undang ini disebut juga dengan Mitsak al-Madinah atau Piagam Madinah. Dengan adanya undang-undang ini yang dibuat oleh Nabi, ini menjadikan Nabi Muhammad semakin tinggi derajatnya di kota Madinah. Karena dalam konsep Islam sendiri yaitu mampu untuk mengayomi semua agama tanpa merendahkannya. Kaum Yahudi menerima baik undang-undang tersebut. Tapi sebagian kaum Yahudi ada yang menolak seperti Bani Nazir, Quraisyah, dan Kainuka. Yahudi ini bersekongkol dengan kafir Quraisy untuk menghancurkan misi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Mereka akhirnya terusir dengan sendirinya di kota Madinah karena kalah jumlah, karena mereka minoritas. Yang selanjutnya yaitu metode dakwah Nabi Muhammad di Madinah. Pada saat hijrah ke Madinah, Nabi dan kaum Muhajirin secara diam-diam pergi dari Mekah. Hijrah ke Madinah merupakan tantangan yang sangat besar. Hijrah dengan resiko nyawa dan harta. Maka kaum Muhajirin lebih mementingkan nyawanya daripada hartanya. Semua hartanya ditinggal di Mekah. Maka mereka datang ke Madinah itu tidak membawa bekal. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW membangun perekonomian masyarakat Madinah dengan cara yang pertama, mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor, persaudaraan yang berdasarkan iman bukan pertalian darah. Yang kedua, menempatkan orang fakir miskin yang tidak punya tempat tinggal, mereka ditempatkan di masjid yang dikenal dengan Ahlus Suffah. Nabi menganjurkan yang selanjutnya yang C, Nabi menganjurkan para kaum Muhajirin untuk meneruskan kebiasaan yang pernah dilakukan di Mekah, yaitu berdagang. Bagi kaum Muhajirin yang tidak punya modal atau modalnya sedikit, dianjurkan oleh Rasul untuk menjadi petani, mengingat Madinah adalah tanah yang subur dan tanah yang hasil tanamnya baik. Yang E, setelah menerima perintah zakat,
Nabi Muhammad SAW mengefektifkan zakat dan jalinan antara pemberi dan penerima zakat. Yang C, faktor pendukung kesuksesan dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Keberhasilan dakwah Nabi Muhammad SAW tidak terlepas dari kepribadian Rasul sendiri. Seperti halnya Rasul selalu tersenyum, sabar dan penuh perhatian yang membuat siapapun bertemu Rasul itu akan tunduk hatinya. Dakwah Nabi bisa berhasil dengan beberapa faktor, yaitu yang pertama, Madinah atau Yasrib adalah tempat yang paling dekat dengan Mekah. Yang kedua, sebelum diangkat menjadi Nabi, Nabi Muhammad telah menjalin hubungan baik dengan penduduk Madinah, karena kakeknya Abdul Muthalib mempunyai istri seorang yang berasal dari penduduk Madinah. Yang ketiga yaitu bagi Nabi sendiri, hijrah ke Madinah adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, tidak memisahkan antara ucapan dan perbuatan Nabi. Yang kelima, kebenaran isi penyampaian dari dakwahnya Nabi. Yang keenam, dakwah dengan kelembutan. Yang ketujuh, memiliki kesabaran dalam berdakwah. Yang poin D yaitu respon terhadap dakwah Nabi Muhammad di Madinah. Adapun materinya yaitu perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perjanjian Hudaybiyah, Fathu Mekah, dan Haji Wada. Kita bahas satu persatu. Masyarakat Madinah menyambut baik kedatangan Rasulullah SAW dan umat Islam yang dikenal dengan kaum Muhajirin, terutama oleh suku Aus dan Khazraj. Kedua suku tersebut dari awal sudah menyatakan kesetiaan kepada Nabi Muhammad SAW dan bersedia membantu dalam menyebarkan agama Islam di kota Madinah. Dalam kedatangan Rasul di Madinah ada banyak sambutan yang dirasakan oleh Rasul dan kaumnya. Ada yang menerima dan ada yang menolak secara diam-diam. Orang Yahudi yang menolak berpikir bahasanya datangnya Nabi akan merubah status sosial mereka. Kaum Yahudi awalnya menerima dengan dalih keamanan dan politik. Tapi sekutu mereka, Aus dan Khazraj, malah masuk Islam. Ketika dirujuk untuk kembali, mereka menolak dan akhirnya timbul peperangan yang mengakibatkan terusinya kaum Yahudi yang minoritas itu dari Madinah oleh Islam yang mayoritas. Dalam hal ini Yahudi bersekongkol dengan kafir Quraisy untuk menghancurkan dakwah Nabi Muhammad SAW berada di Madinah. Permusuhan kafir Quraisy dengan umat Islam melahirkan beberapa peristiwa penting, yaitu yang pertama perang Badar. Perang Badar terjadi di lembah Badar pada tahun 624 Masehi. Faktor yang menyebabkan peperangan yaitu yang pertama, ketegangan setelah terjadi tukar menukar tawanan perang. Yang kedua, penolakan permintaan dari Abu Sufyan untuk menjadi khalifahnya, menjaga kafilahnya yang sedang perjalanan dari Syria ke Mekah. Permintaan ini oleh Mekah ditafsirkan bahwa kafilah mereka dicegat oleh umat muslim. Yang ketiga, berita tentang penyegatan umat Islam terhadap kafilah Abu Sufyan terdengar oleh Abu Jahal, sehingga dia naik pitam dan mengirim pasukan berjumlah kurang lebih 1.000 orang. Perang pertama terjadi duel antara anggota pasukan 3 pasukan kafir, yaitu Utbah bin Rabi'ah, Sa'id bin Rabi'ah, dan Walid bin Utbah. Berhasil dibunuh oleh kaum muslimin, yaitu Hamzah, Ali, dan Ubaidah. Perang kedua dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Umat Islam yang terdiri dari 313 pasukan berhasil memenangkan pertempuran. Pasukan Abu Jahal banyak yang terbunuh, sementara umat Islam 14 yang mati syahid, 6 dari kaum Muhajirin, 8 dari kaum Ansor. Kemenangan di Badar ini memberikan angin segar kepada umat Islam, yaitu yang pertama, semakin solid kekuatan umat Islam di Madinah. Yang kedua, menjadi dasar pemerintahan di Madinah. Yang ketiga, kemenangan militer umat Islam yang pertama. Yang keempat, semangat jihad perang Badar akan berpengaruh terhadap dakwah selanjutnya. Yang kedua, ada peristiwa perang Uhud. Setelah perang Badar, selang 1 tahun kafir Quraisy Mekah merencanakan untuk menyerang besar-besaran pada bulan Ramadan 625 Masehi. Mereka berangkat ke Madinah dengan membawa pasukan berjumlah 3.000 pasukan, 3.000 pasukan unta, 200 pasukan kuda, dan 700 pasukan yang menggunakan baju besi di bawah pimpinan Khalid bin Walid. Rasul mengetahui rencana ini melalui pamannya Abbas bin Abdul Muthalib. Setelah menerima saran dari para sahabat, selanjutnya Rasul pindah dari Madinah menuju ke Gunung Uhud dengan membawa pasukan 700 orang. Di Gunung Uhud ini, Rasul melakukan strategi berperang. Di belakang bukit ada 50 pasukan panah yang
yang handal yang di bawah pimpinan Abdullah bin Zubair. Pada awalnya Islam berhasil memukul mundur pasukan dari Khalid bin Walid, tapi kesalahan yang fatal yang dilakukan oleh umat Islam yang pertama yaitu tergodanya dengan harta kafir yang ditinggalkan begitu saja, yang tidak melihat situasi yang ada di sana. Akhirnya Khalid bin Walid mengetahui momen ini, langsung Khalid bin Walid berbalik arah terus menyerang umat Islam. Peristiwa yang ketiga adalah ada perang Khandaq. Perang Khandaq atau perang Ahzab pada tahun 627 Masehi. Pada saat ini pengaruh Islam sudah menyebar luas hingga sampai Daumat al-Jandal. Yahudi dari Bani Nadir bersekutu dengan kafir Quraisy. Jika digabungkan, sekitar ada 10.000 pasukan yang siap berangkat ke Madinah yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Sahabat Nabi Salman Al-Farisi mengusulkan untuk membuat parit besar mengitari kota Madinah sebagai pertahanan kota melalui musyawarah yang diadakan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad dan lainnya menyetujui usulan dari Salman Al-Farisi. Para kafir heran dengan strategi perang umat Islam karena mereka belum pernah tahu terjadi perang besar-besaran di Eropa yang menggunakan strategi seperti ini. Pada suatu hari Allah memberikan pertolongan kepada umat muslim dengan mengirimkan angin kencang disertai badai pasir yang merobohkan tenda-tenda musuh. Pertolongan Allah ini berada di dalam surat Al-Ahzab ayat 9. Akhirnya anak buah dari Abu Sufyan tadi kewalahan dan meminta pasukan untuk kembali ke tempat asalnya. Peristiwa selanjutnya itu ada perjanjian Hudaybiyah. Setelah 6 tahun Rasul pergi dari Mekah, meninggalkan Mekah, umat Islam Mekah belum pernah mendapatkan kesempatan untuk berhaji. Oleh karena itu, setelah perang Khandaq, Nabi memutuskan untuk pulang ke Mekah dan berhaji. Pada tahun 628 Masehi, Nabi bersama sahabat melaksanakan haji. Pada tahun ini, ibadah haji sudah disyariatkan berdasarkan surah Ali Imran ayat 97. Rombongan Nabi sekitar 1.000 orang pergi ke Makkah pada bulan Zulqa'dah. Kedatangan Nabi ditolak oleh kaum kafir, sehingga Nabi mengutus Utsman bin Affan untuk berdiskusi dan memberitahu tujuan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad ke Mekah. Tapi di waktu yang sama terdengar berita bahwasanya Utsman dibunuh. Maka Nabi memerintahkan umatnya untuk baiat kepada Nabi untuk selalu berjuang sampai titik darah penghabisan. Baiat tersebut dinamai dengan baiat al-Ridwan. Kaum kafir mengutus Suhail bin Amr, Mikros dan Al-Hafiz dan Hawatib bin Abdul Azza untuk menyusun naskah perjanjian bersama Nabi. Nabi mengutus Ali bin Abi Thalib sebagai juru naskah perjanjian. Dan perjanjian ini disebut dengan perjanjian Hudaybiyah. Yang ada Fathul Mekah, peristiwa Fathul Mekah. Peristiwa penaklukan Mekah diawali dengan rusaknya perjanjian Hudaybiyah oleh kaum kafir sehingga Rasul mengirim pasukan 10.000 pasukan terbesar sepanjang sejarah guna untuk menakut-nakuti kaum kafir. Salah satu pemimpin kafir, Abu Sufyan, menyatakan Islam di hadapan Rasul sehingga Rasul memberikan kepercayaan kepada Abu Sufyan untuk menjadi mata-mata bagi kaum Quraisy. Setelah itu Nabi dan pasukan terbagi menjadi 4 kelompok dan mengepung kota Mekah melalui 4 penjuru sehingga kota Mekah dikepung oleh umat Islam. Akhirnya umat Islam masuk ke Mekah dengan selamat. Pada tanggal 1 Januari 630 Masehi, kota Mekah dapat dikuasai oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi setelah penaklukan Mekah pergi ke Ka'bah dan menghancurkan semua berhala-berhala yang jumlahnya sebanyak 360 berhala dan memerintahkan Bilal untuk naik ke atas Ka'bah lalu mengumandangkan azan. Pada saat itu penduduk Mekah berbondong-bondong masuk Islam termasuk Muawiyah bin Abi Sufyan. Yang terakhir ada peristiwa Haji Wada. Ini saya rangkum karena panjang. Pada hari Tarwiyah Nabi pergi ke Mina lalu ke Gunung Arafah, lalu Nabi berhenti di Namira. Setelah itu Nabi berangkat ke Wadi di wilayah Uran. Disinilah tempat Nabi berkhutbah
yang sangat bersejarah. Setelah ucapan syukur, Nabi berkhutbah dengan berisikan tentang, ini saya rangkum, tentang nasihat, perintah sunnah Rasul dan ketauhidan kepada umat Islam. Setelah turun ayat Al-Maidah ayat 3 menandakan bahwasanya kabar gembira telah datang kepada umat muslim dan menjadikan agama Islam menjadi agama yang sempurna. Akan tetapi Abu Bakar sedih karena tugas Nabi sudah berakhir, maka waktu wafatnya Rasul juga semakin dekat. Selang 2 bulan setelah haji wada, Nabi menderita sakit demam tetapi masih memimpin sholat berjamaah. 3 hari sebelum wafatnya Rasul mengutus Abu Bakar untuk menggantikan imam Rasul ketika sholat. Semakin hari semakin menurun kesehatan Rasul, dan pada hari Senin 12 Rabiul Awal 632 Masehi, Nabi Muhammad telah wafat di rumah istrinya Aisyah. Demikian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.